Selanjutnya Bu Irma, setelah Bu Irma Pak Obon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya cintai dan banggakan, mitra kerja yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati. Yang pertama tentunya kalau bicara soal KRIS, dari awal saya sudah menyampaikan bahwa beresin dulu alkesnya, beresin dulu SDM-nya, beresin dulu infrastrukturnya, baru boleh jalan. Itu yang pertama. Apalagi terkait dengan tarif. Ya, ini mau tarifnya naik atau turun atau bagaimana, ini kan belum jelas. Jadi jangan dijalankan sebelum tarifnya jelas. Tapi alhamdulillah Pak Menteri sudah memberikan relaksasi, diberlakukannya mundur sampai bulan Desember ya kalau nggak salah. Jadi masih ada kelonggaran waktu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai. Saya paham bahwa apa yang dimaksud oleh Pak Menteri, 1 kamar 4 bed itu pasti niatnya untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, sehingga masyarakat yang berobat, yang rawat inap itu nggak berdesak-desakan, yang kemudian malah saling menularkan satu sama lain. Baik, sebenarnya itu patut kita dukung sepanjang, nah ini dia, sepanjang yang saya sampaikan 5 item tadi diberesin dulu Pak Menteri. Nah itu satu. Nah yang kedua, saya mau ngomong lagi soal kalau nggak gatel jangan digaruk Pak, seperti yang disampaikan Pak Nur Hadi. Saya paham betul Bapak harusnya ngomong itu, ngomong seperti itu jangan di publik. Kalau di universitas misalnya, di orang-orang yang pengetahuannya sudah lebih bagus, pasti mereka tahu sisi positifnya. Kalau orang lingkar pinggang di atas itu obesitas. Kalau obesitas tentu banyak penyakit. Kalau banyak penyakit ya pasti menghadap Tuhan lebih cepat. Sebenarnya itu intinya. Tapi nggak semua masyarakat paham itu Pak. Gitu. Jadi Bapak kalau nggak gatel jangan digaruk. Ngomongnya jangan yang seperti itu. Walaupun sebenarnya maksudnya baik loh ya, baik karena obesitas tuh nggak bagus. Saya salah satu contoh obesitas loh. Saya itu makan aja, saya kadang-kadang bilang saya minum aja kok berat badan saya nambah gitu. Ya jadi kadang-kadang pinggang sakit, masuk angin lah segala macam. Memang orang obesitas itu banyak sekali keluhannya, gitu. Tapi jangan kalau nggak gatel jangan digaruk ya Pak ke depan Pak, karena itu bikin gaduh dan membuat Bapak jadi perbincangan se-Indonesia, makin viral, ngetop banget nih Budi Gunadi Sadikin ya. Jadi memang itu pengen diviralkan. Atau kata Bu Kurniasi pengen dipiralkan, enggak juga lah ya. Saya yakin sudah banyak perbaikan tata kelola rumah sakit yang dilakukan beliau. Dan saya terus terang mendukung penuh bagaimana beliau melakukan perbaikan di tata kelola, karena selama ini jeruk makan jeruk, banyak yang tidak terselesaikan, banyak yang tersembunyi, termasuk PPDS, perundungan, bullying, kemudian malpraktek dan lain sebagainya diberesin. Menurut saya itu good lah ya. Nah kemudian sebelum lebih lanjut saya bicara soal KRIS ini Pak, perlu mungkin Bapak mendapatkan informasi penerimaan publik nih terhadap perubahan manfaat dan iuran JKN. Dan ini terkait iuran nih Pak ya, mesti dicek kembali. Kemudian tarif RS di sini ada di nomor berapa nih? Tarif rumah sakit belum sesuai dengan nilai ekonomi, keekonomian. Kenaikan inflasi, UMKM, pajak dan lain-lain perlu ditinjau 2 tahun sekali. Bagaimana IDRG ini dari tantangan pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta. Nah, saya ingin juga sampaikan nih soal yang meningkatnya kasus pending claim setelah diverifikasi oleh verifikator BPJS sehingga mengganggu cash flow. Pernah nggak sih ini kawan-kawan rumah sakit nih berpikir kalau kalian juga banyak fraudnya? Kenapa diverifikasi ulang? Karena banyak bohongnya.
banyak manipulatifnya, banyak loh, jangan salah. Tadi Pak Nur Hadi bilang 10 hari dipulangin, enggak 10 hari, 3 hari rawat inap udah disuruh keluar kok sama rumah sakit. Nanti habis itu baru 2 hari kemudian boleh lagi datang, tarifnya 2 kali itu SDGs-nya. Justru itu merugikan BPJS Pak, bukan menguntungkan BPJS, salah loh. Itu menguntungkan rumah sakit, 3 hari keluar, habis itu 2 hari kemudian boleh lagi masuk. Ini kan akal-akalan rumah sakit ya. Kemudian diagnosa ya, masuk UGD, terus disuruh rawat inap, kalau nggak ada ya suruh keluar lagi, masuk lagi. Emangnya kita nggak tahu? Kita tahu juga nih permainan rumah sakit. Rumah sakit juga jangan merasa apa namanya semua salah BPJS. BPJS ini udah sangat menguntungkan rumah sakit loh. Kalau nggak ada BPJS piye? Ya toh. Jadi rumah sakit juga perlu memperbaiki diri. Kenapa ada double checking? Karena banyak fraud. Nah, saya minta dengan BPJS nih, Prof Gufron. Saya dengar loh ya, isu ada klinik ya yang punya oknum ya, oknum orang kuat atau anggota DPR, saudaranya anggota DPR ya, fraud, nggak berani itu BPJS untuk beresin tuh yang begitu-begitu. Mau dia kakaknya, mbahnya, bapaknya anggota DPR ya, atau orang kuat lainnya, beresin, gak ada urusan. Jangan yang begitu dibiarin, yang lain kemudian diputus. Itu nggak boleh begitu tuh ya Pak Gufron, jangan takut. Itu uang negara loh itu. Kemudian soal kapitasi, tadi mbaknya yang di ujung sana tadi ngomong nih, bicaranya gini, sisa anggaran dari dana kapitasi yang belum digunakan oleh puskesmas adalah hak mutlak puskesmas untuk digunakan sebagai biaya kegiatan tahun berikutnya, sehingga BPJS Kesehatan tidak berhak. Lah emang itu duitmu, duit negara itu, bukan duit Anda, bukan duit puskesmas, itu duit negara. Ya, kami juga tahu anggota DPR berapa kuotanya yang dikasih, yang berobat berapa, terus sisanya dibawa main-main, dibawa liburan ke Thailand ya. Jadi nggak boleh juga begitu, itu uang negara, sesuai dengan kapitasimu, sesuai dengan orang yang datang ke tempatmu ya. Kalau memang itu nggak terpakai ya balikin ke negara ya, jangan merasa berhak. BPJS itu bukan hak BPJS, itu hak negara, uang rakyat itu ya. Kemudian soal nih, rumah sakit swasta harus siap dengan alkes yang dibutuhkan, jangan cuman main rujuk aja ya toh, karena nggak ada alkes ya kan, pasien BPJS diterima, alkesnya nggak cukup, kemudian dirujuk 2 kali loh itu 2 kali pembiayaan loh itu Prof, 2 kali loh ya kan, diterima nih di puskesmas kan udah tarif tuh, kemudian nggak cukup kan, alatnya kan dirujuk lagi ke rumah sakit mana. Nah itu kan juga udah 2 kali kapitasinya, udah 2 kali tarifnya tuh. Nah makanya Kementerian Kesehatan harus melengkapi alkesnya puskesmas. Nah kadang-kadang puskesmas ini dokternya juga jam 10 datang, jam 11 pulang, jam 12 pulang ya kan. Begitu datang dianggap aja nggak ada, ini dokternya nggak ada, kemudian dirujuk. Kenapa? Nggak ada yang nanganin. Nah tapi walaupun nggak ditanganin, karena sudah masuk ke dalam puskesmas, sudah di stetoskop ya, sudah dicek apa namanya ininya, tekanan darah, udah dapat tuh kapitasinya. Nah, rujuk lagi, bayar lagi. Ini kan sama aja menggarong pemerintah ini. Yang begini-begini benerin dong. Jangan semuanya nyalahin BPJS. BPJS ini juru bayar ya, bukan duitnya dipegang oleh BPJS. Jadi harus paham juga nih rumah sakit, jangan cuman bisa bilang apa namanya,
harus begini, harus begitu. Rumah sakit ya harus siap kalau mau melayani pasien BPJS juga harus siap alkesnya. Kalau nggak siap ya jangan kontrak dengan BPJS lah. Ya banyak kok puskesmas klinik-klinik yang lengkap. Kalau nggak lengkap tapi kontrak dengan BPJS itu sama aja ngabisin anggaran BPJS itu. Nah, kemudian ya udah, ini klinik yang koruptif tadi saya sudah sampaikan juga. Nah, saya kira Pak Menteri harus segera menyiapkan seluruh yang pernah direkomendasikan Komisi 9 agar KRIS ini bisa berjalan, Pak Menteri. Ya, saya paham betul bahwa akses pelayanan publik harus jauh lebih baik lagi. Sekarang sudah baik loh ya, tapi harus lebih baik lagi. BPJS juga sekarang ini udah baik banget. Saya tuh selalu kalau ke rumah sakit selalu wawancara. Saya wawancarain ya. Ada yang bilang katanya pasang ring hanya boleh 1. Bohong, orang saya wawancara langsung kok dengan pasien di rumah sakit sampai 3, 4 juga masih di cover kok sama BPJS. Luar biasa. Jadi kita harus sama-sama duduk bareng gitu, jangan saling menyalahkan, saling support. Kalau ada yang kurang ditambah, kalau ada yang kelebihan dikurangin, kan itu harusnya yang dilakukan oleh mitra kerja. Masalahnya teman-teman ini kan semuanya berkecimpung di satu profesi yang namanya akses pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi rumah sakit juga jangan nyalain BPJS aja, wong banyak yang korup kok ya, banyak yang klaimnya nggak bener, diagnosisnya juga salah gitu ya, terus mintanya gede gitu juga banyak. Kalau kemudian BPJS melakukan verifikasi wajar-wajar aja. Kalau sampai bilang cash flow-nya terganggu, enggak juga lah. Ya itu juga ngecap itu kalau sampai bilang terganggu dan lain sebagainya, kecuali kalau yang enggak dibayarkan itu lebih dari 50% gitu, oke lah terganggu. Kalau cuma 10% enggak terganggu lah itu, ya enggak usah berlebihan juga lah ya, dalam rangka melayani kebutuhan akses pelayanan publik. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan yang pertama tentunya Kementerian Kesehatan, Pak Menteri, untuk bisa memberikan jawaban ataupun tanggapan dari apa yang disampaikan oleh pimpinan dan juga anggota Komisi 9. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Mungkin nanti saya akan coba jawab yang ini ya saja dulu ya. Yang paling banyak itu memang pertanyaan mengenai KRIS ya. Saya ingat waktu saya masuk, saya dipanggil sama Ibu Menkyu. Ini tugas saya adalah membereskan peraturan presiden atau itu mengenai KDK, ini kebutuhan dasar kerjaan. Terus saya dibilang bahwa DJSN yang suruh ngejar KRIS gitu. Jadi sebenarnya waktu itu seingat saya sih KRIS itu tanggung jawabnya di DJSN, ininya KDK di saya gitu ya. Tapi dalam perjalanan ya jadi dua-duanya kita yang jalanin gitu ya. Kita yang jalanin. Nah, KRIS ini Bapak Ibu, yang pertama yang saya ingin sampaikan ya. Waktu saya masih bekerja di tempat yang lama, BPJS dibikin. Ini konsepnya supaya kita sama dulu nih. Ini adalah asuransi sosial. Asuransi sosial itu artinya wajib. Negara tuh memberitakan seluruh masyarakat itu harus ikut ini. Namanya sosial. Ini ada beberapa prinsip yang dipegang sebagai asuransi sosial, yaitu prinsip universalitas, prinsip ekuitas, dan prinsip gotong royong. Maksudnya saya apa nih? Ini ada subsidi dari yang mampu ke yang tidak mampu. Itu sebabnya namanya asuransi sosial. Agar pemahaman kita nggak berbeda terus dalam perjalanan ini, termasuk saya sama Pak Gufron kan udah berdiri sejak lama ngerjain ini ya. Artinya Bapak Ibu, maksudnya asuransi sosial, maksudnya ada prinsip-prinsip ekuitas gotong royong, maksudnya ada prinsip subsidi, adalah orang yang bayar tinggi itu harusnya sama dengan orang yang bayarnya nggak tinggi. Ini mirip dengan pajak. Saya ambil contoh di tempat lain. Orang yang bayar pajaknya tinggi seperti Pak Gufron itu secara sosial
tidak bisa menuntut jalan yang berbeda dengan orang yang tidak bayar pajak. Dia tetap mendapatkan hak yang sama, akses jalan. Orang yang bayar pajak yang tinggi seperti Pak Gurfon tidak bisa menuntut, misalnya kalau dia masuk ke taman, tamannya tuh harus taman yang berbeda dengan taman yang nggak bayar pajak setinggi beliau. Itu prinsipnya sosial dan gotong royong dan ekuitas itu. Jadi begitu kita melihat bahwa asuransi sosial BPJS kemudian ada persepsi atau pemahaman kalau kita bayarnya lebih harus mendapatkan yang lebih, nah itu sebenarnya secara basic principle itu berbeda dengan prinsip kaidah-kaidah asuransi sosial. Karena kalau enggak tidak akan mampu negara menjalankan asuransi ini. Karena justru prinsip asuransi sosial orang yang bayar lebih itu mensubsidi orang-orang lain yang tidak bisa membayar atau bayarannya kurang. Itu sebabnya kemudian saya saya mencoba memahami tugas yang diberikan ke DJSN gitu ya. Saya akhirnya memahami bahwa kenapa ada PBPU yang merasa bayarnya lebih 5% kemudian saya harus dapatnya lebih tinggi. Nah, itu yang harus pelan-pelan kita bereskan. Karena memang prinsip asuransi sosial tidak demikian. Prinsip asuransi sosial ada orang yang bayar tinggi akan mendapatkan faedah yang sama dan dia tugasnya mensubsidi rekan-rekannya yang pendapatannya lebih rendah. Sama seperti contohnya kalau kita bayar pajak, orang yang bayar pajak lebih tinggi itu mendapatkan faedah yang sama dari negara untuk rekan-rekannya yang tidak mampu. Ini sama. Nah, itu yang nomor satu ya. Sehingga kemudian dalam perjalanannya memang, ini udah kadung. Kita ada yang bayar lebih tinggi, mintanya kelasnya lebih tinggi, bayar yang lebih rendah, mintanya lebih rendah. Nah, itu sebabnya kita secara bertahap meluncurkan KRIS. Nah, KRIS ini kita ngelihatnya bahwa ingin menaikkan standar. Jadi bukan hanya kamar Bapak Ibu. Misalnya ventilasi, WC. Jadi kita lupa, masa si WC itu di luar? WC itu harusnya di dalam dong gitu. Orang kadang-kadang suka lupa. KRIS itu bukan hanya jumlah kamarnya 4 jadi 2 gitu. Yang paling penting kamar mandi di luar atau di dalam. Kita pengennya ya semua orang berhak dong untuk kamar mandi yang di dalam. Jangan hanya orang-orang tertentu aja yang berhak kamar mandi di dalam, sisanya yang miskin kamar mandi di luar. Menurut saya itu nggak adil, gitu ya. Karena prinsipnya tadi asuransi sosial, asuransi yang ekuitas dan gotong royong ini. Nah, itu sebenarnya kita standarisasi fisiknya. Saya bilang benar yang Ibu Neti, yang baru diberesin baru standarisasi fisik. Nanti insya Allah Bu, berikutnya kita akan standarisasi layanannya. Harus masuk ke sana. Jadi kualitas layanan dan kecepatan layanan. Antrian nanti jadi masalah kalau saya lihat di negara-negara maju tuh. Kan jadi orang yang bayar murah antrinya bisa sebulan gitu. Orang yang bayar tinggi ini antrian sekian. Nah, itu harusnya sama. Nggak terjadi itu, Bu. Harusnya yang di BPJS itu dia bayarnya berapapun, misalnya saya bayarnya PBI, saya bayarnya yang PBPU, saya bayar itu harusnya sama, Bu. Dia disamakan dari sisi antriannya. Karena itu prinsip asuransi sosial itu seperti itu ya. Kecuali kalau dia ambil asuransi swasta. Tapi asuransi sosial harusnya nggak dibedakan. Dia PBPU dia bayar 5% lebih tinggi. Saya bayarnya iurannya saya udah 1 juta nih sebulan. Yang sana bayarnya cuma 50.000. Masa kok saya dibedakan? Nah, itu prinsip asuransi sosial, dia bayar 1 juta dengan bayar 50.000, emang yang 1 juta adalah untuk mensubsidi yang 50.000. Bukannya 1 juta kemudian diberikan fasilitas yang lebih baik. Ya. Nah, itu yang sebenarnya mesti sama-sama nih. Saya juga terus-menerus meyakinkan BPJS selalu bilang kita asuransi sosial, ya mudah-mudahan BPS juga memahami arti asuransi sosial. Yang bayar lebih tinggi itu memang tugasnya mensubsidi yang bayar lebih rendah. Bukannya lebih tinggi kemudian BPJS memberikan fasilitas lebih tinggi dibandingkan yang lebih rendah. Itu kan ketidakadilan sosial nanti jadinya, bukan asuransi sosial. Dan saya lihat sebenarnya dengan KRIS ini yang diuntungkan mungkin 167 juta orang. Yang agak diturunkan mungkin sekitar berapa?
ya. Nah mungkin yang 55 ini lebih vokal ya. Tapi jangan sampai vokalnya 55 kemudian menyampaikan yang 167 juta, karena ini orang-orang yang miskin yang nggak vokal. Kalau kemudian ini nanti dibatalkan, nggak dapat WC itu orang yang 167 juta orang. Tapi yang 55 mungkin dari 55 ini mungkin 20 juta itu mendapatkan kamar tetap 2. Tapi kalau dibatalkan kan nanti yang 167 juta itu tidak mendapatkan WC, kamarnya satu ruangan 8 gitu kan. Kemudian nggak ada AC, nggak ada partisi. Nah itu yang kita mesti balancing sebagai regulator gitu. Bukan hanya berdasarkan berapa noise-nya yang ada di berita, tapi juga benar-benar orang yang silent ini, yang diam ini juga kita harus tangani dengan baik. Jadi kalau di mata saya, Kris itu baik, saya setuju. Memang harusnya jalannya ke sana. Ini akan mendudukan kembali konsep asuransi sosial berbasis kesetaraan, ekuitas, gotong royong dari orang yang mampu membayar orang miskin, supaya seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses yang bermutu dan sama dan adil untuk seluruhnya. Itu mungkin yang paling penting saya rasa mengenai Kris ya. Saya di sini saya lihat misalnya pertanyaan dari Ibu mengenai implementasinya, saya setuju. Implementasinya ini dilakukan bertahap. Nah saya bilang ke tim, kalau bertahapnya terus menerus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya kelamaan. Ya coba duduk bareng-bareng supaya bertahapnya kita share juga dengan teman-teman di Komisi 9 sehingga kita bisa melihat tahapannya. Biar kita sama-sama enak gitu. Jangan kemudian kita mundur-mundur terus. Dan itu saya juga bilang ke depan kita harus taruh lapsingnya itu apa? Lapsingnya itu mesti dijawab dulu. Itu aku rasa saya setuju. Beberapa tadi saya sudah lihat. Jadi bertahapnya ini saya lihat kita undurkan ke Desember karena perhitungan kami 57% itu sudah ready untuk Kris, 31% akan ready di akhir tahun ini. Dan data itu nanti saya bilang disamakan dong sama Persi, sama BPJS, sama Arsada. Izin pimpinan, berapa persen Pak Menteri bisa diundang? 57% itu sudah ready dari 3.200 rumah sakit ya. 2.700 rumah sakit yang tanda tangan sama BPJS. 57% sudah ready untuk Kris, 31% akan ready di Desember 2025. Jadi totalnya ada sekitar 88% akan ready by akhir tahun ini. Nah sisanya itu yang 12% itu nanti kita akan setuju, saya rasa ada insentif dan disinsentif lah, usulan baik dari Arci. Nah cuma saya bilang datanya ini tolong disamakan. Karena kan data ini dengan data BPJS, dengan data Arci, Arsada kok beda-beda. Saya bilang ya itu harus disamakan. Ya, supaya kita benar-benar angkanya sama, data kita tuh seperti itu. Kalau yang lainnya pertanyaannya sebagian bukan ke tempatnya kami ya, mungkin lebih baik teman-teman yang bisa menjawab mengenai dispute pending ya, lebih banyak ke sana. Ya mengenai komunikasi ya memang apa yang saya omongin sekarang salah semua ya, niatnya sebenarnya baik, misalnya mengenai pendapatan itu sebenarnya angka 5-15 bukan maksudnya ke sana Pak Nur Hadi. Maksudnya adalah untuk jadi negara maju memang kita baru bisa masuk negara maju kalau rata-rata pendapatan kita tuh 15 juta ya. Dan kita harus ngangkat bersama-sama kan itu supaya bisa jadi negara maju. Nah, untuk bisa jadi ke sana masyarakatnya harus sehat. Ya. Nah itulah tugasnya kita untuk menyehatkan masyarakat kita agar kemudian kita menjadi salah satu kontributor agar masyarakat kita tuh income-nya bisa naik terus. Nah cuma memang sekarang apapun yang saya omongin dipotong dan disebarkannya begitu. Saya nggak ngerti juga apa yang terjadi dengan diri saya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan adalah kalau mau jadi negara maju secara definisi World Bank itu jelas rata-rata pendapatan per kapitanya harus 15 juta. Kita sekarang 4.800 atau 5 juta. Sehingga kita harus bersama-sama programnya menaikkan itu. Nah kita di sektor kesehatan menjamin bahwa kita sehat. Karena kalau kita sehat, proses kenaikan rata-rata pendapatan itu bisa naik. Ya, mungkin kemudian ada yang mengambil kemudian memutar menaruhnya seperti apa, niatnya seperti itu. Tapi kalau
memperbaiki cara komunikasi. Saya akan berusaha selalu memperbaiki cara komunikasi saya dan semua masukan welcome. Ya. Kemudian kalau ya lingkar itu, dan ini saya sudah omongin sebenarnya sejak 1 tahun yang lalu sih, akhir-akhir ini yang kemarin kemudian disebarkan dari CKG juga sama Bapak Ibu, nanti suatu saat perlu di-share juga dengan teman-teman dari DPR. Hasil cek kesehatan gratis kita kan udah keluar, itu usia di atas 60 tahun seperti saya, itu datanya tuh 44% tuh darah tinggi, jadi di atas 140-90 ya. Mungkin sekitar hampir 20% itu prehipertensi, jadi di atas 120-80. Jadi hampir 60% lah orang-orang tua tuh darah tinggi. Gulanya tuh mungkin 30%-an tuh yang di atas 60. Nah, ini sangat erat relasinya dengan obesity. Kita lihat kalau orang obesitasnya ada, itu 2 kali lipat kedua indikator ini tercapai. Sehingga benar-benar memang kita harus serius menurunkan agar masyarakat kita tuh lebih kecil resiko terkena stroke sama jantung. Itu penyakit yang besar, stroke, jantung sama ginjal, yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan gula tinggi. Banyak penelitian di seluruh dunia, begitu tekanan darah dan gula terkontrol, itu kematiannya turunnya drastis sekali, bisa 50% sampai 60% dari standar. Jadi benar, dengan adanya Pak Prabowo itu dorong cek kesehatan gratis, itu adalah aktivitas preventif yang sangat baik menurut saya. Tinggal sekarang gimana tata laksananya supaya terkontrol, dari yang darah tinggi menjadi normal, dari yang gula tinggi menjadi normal. Itu bisa menurunkan hasil risetnya, derajat kematiannya very significant yang kena jantung sama stroke. Jadi nggak ada lagi lah kalau bisa orang di bawah 60 atau 65 tahun yang kena jantung sama stroke. Mungkin dari kami demikian Bapak Ibu, kalau mungkin nanti ada yang kurang bisa kami tambahkan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak